Saya bernama Yusuf Gerson Ginting, akan menyaksikan kesaksian hidup saya. Dulu ketika saya masih muda dan sedang bersekolah, sempat saya pindah-pindah sekolah selama 3 kali. Pertama di Kabanjahe di Tanah Karo, kedua di Brastagi di Tanah Karo juga, ketiga di Kalimantan. Kenapa saya berpindah-pindah sekolah? Karena saya dulu bisa dibilang tergolong bandel atau nakal, karena saya terjerumus mengonsumsi narkoba, bahkan sampai sudah mengedarkan narkoba. Dan saya putus sekolah selama saya sekolah di Kabanjahe dan di Brastagi. Akhirnya keluarga memindahkan saya pergi sekolah ke Kalimantan Selatan, yaitu Banjarmasin. Tempatnya dulu di Sungai Danau di Tanah Bumbu, Kabupaten Kota Baru. Dan saya senang sekali berangkat ke sana. Setelah itu saya berangkat tiba di Banjarmasin, beberapa hari di rumah keluarga, lalu saya diutus menemui abang saya di daerah Lintap. Lalu bertemu dengan sama abang saya, baru saya juga dibawa menemui mama saya ataupun dibilang paman di Sungai Danau. Setelah bertemu dengan paman saya di Sungai Danau, 1-2 hari kami di Sungai Danau, baru saya dibawa ke tempat dia. Setelah sampai di tempat dia, baru saya terkejut karena di tempat dia di hutan belum ada orang, hanya beberapa orang di situ, listrik belum ada. Dan sebelum saya dimasukkan sekolah baru, malam-malam sangat sunyi sekali. Bahkan ke pondok sering datang baik babi hutan, kadang-kadang datang beruang seperti itu. Saya bahkan terasa takut. Tapi beberapa hari kemudian saya masukkan sekolah. Dari tempat saya tinggal jaraknya kurang lebih 10 km. Nggak ada mobil angkot ataupun mobil yang bisa dari sana, terkecuali menumpang dengan mobil kayu ataupun mobil batu bara. Waktu itu saya sekolah yaitu siang hari, masuk siang. Dan di sana saya mengalami kesepian dan kesunyian. Tapi oleh karena kesepian dan kesunyian tersebutlah baru bisa saya lulus ataupun tamat sekolah. Pada tahun 2003 saya lulus tamat. Baru setelah itu orang tua dan keluarga menyarankan supaya saya masuk, yaitu mendaftar menjadi seorang TNI. Lalu saya pun setuju dan saya mendaftar sebagai TNI. Dan sekali saya mendaftar, saya lulus. Saya pendidikan di Kalimantan Selatan. Setelah selesai pendidikan 2004 saya dilantik, ditugaskan ke Gudang 3 Siliwangi ke Bandung pertama, baru ke Serang. Setelah di Serang baru ditempatkan saya di Batalion 320 Pada Putih Pandeglang. Selama saya menjalani tugas di batalion, dan saya sudah mengalami 1 kali naik pangkat dan ada tugas ke Papua menjaga perbatasan Maroke, dan kami sudah melakukan yaitu latihan-latihan. Tinggal 1 minggu lagi berangkat tugas, saya tiba-tiba mengalami sakit perut yang sakitnya luar biasa sampai muntah-muntah.
mengeluarkan kayak air. Lalu saya dilarikan ke rumah sakit terdekat di Serang. Lalu saya ditangani oleh tim medis dan saya sudah ditangani dan diperbolehkan beristirahat. Ketika saya beristirahat, saya bangun pada tengah malam dan saya melihat gelap semuanya. Lalu saya tanya kepada seisi ruangan tersebut, apakah ini memang mati lampu? Kata mereka tidak. Disitulah saya bahwa tahu saya tidak bisa melihat. Saya langsung down. Lalu besok pagi saya dibawa ke Jakarta ke rumah sakit RSPAD Gatot Subroto. Lalu saya diopnames di sana selama 2 minggu. Setelah saya diopnames selama 2 minggu, baru dokter spesialis mata berkata tidak lagi dapat ditolong karena racunnya sudah menyebar sampai kepada saraf matanya. Jadi nggak bisa lagi walaupun dioperasi atau diganti mata, dan ke rumah sakit manapun tidak akan dapat tertolong. Dan saya tidak putus asa, akhirnya saya ke rumah sakit swasta lainnya. Ternyata itu pun juga hasilnya nihil, tidak dapat ditolong. Jadi saya udah pulang ke asrama. Setelah saya sampai di asrama, komandan dan teman-teman yang ada di asrama menyarankan saya berobat secara alternatif. Dan saya berobat secara alternatif, bisa dibilang juga itu adalah sebenarnya dukun. Dan saya disarankan dukun itu tinggal selama 3 bulan di sana. Selama saya tinggal beberapa hari dan bulan, saya disuruh banyak ritual, bahkan mandi kembang dan mantra-mantra diucapin segala. Dan memang betul, beberapa hari saya di sana, saya sudah melihat dan jarak dekat sudah mengenal teman saudara. Bahkan saya sudah bisa membaca tulisan yang huruf besar, tapi huruf kecil belum. Dan berlanjut seterusnya, ketika saya tidur siang di sana, saya mimpi siang ada seorang orang tua, yaitu duduk bersila di hadapan saya. Dari hadapan dia keluar macan berwarna putih, lalu saya diserang. Setelah saya bangun seperti itu, tiba-tiba saya melihat cahaya satu titik mengarah kepada telinga saya sebelah kiri, dan telinga saya sebelah kiri berdengung. Akhirnya penglihatan saya turun, nggak bisa lagi akhirnya melihat kembali. Dan sepanjang itu di sana saya mengalami sering mimpi buruk, bahkan ketakutan. Dan akhirnya saya bilang kepada saudara saya, abang saya nggak tenang, saya takut udah di sini bang. Kita biarlah mengambil alasan supaya kita pergi dari tempat ini. Lalu kami berkata kepada dukun, kami akan pergi dulu ke cek rumah sakit kembali, nanti kami kembali lagi ke sini. Kami bilang, baru dia setuju, baru kami telepon komandan. Akhirnya dia menjemput kami dan membawa ke asrama. Dan akhirnya dari sana juga setelah pulang dari rumah sakit kembali cek secara medis, akhirnya saya nggak mau lagi kembali ke dukun tersebut. Dan teman-teman menyarankan ke dukun lain. Jadi pindah lagi dukun sana, pindah lagi dukun sini, pindah lagi dukun sini. Bukan kesembuhan yang saya dapat, melainkan saya semakin hari semakin takut, shock, depresi berat. Terkadang saya melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata secara normal. Saya melihat ular besar seperti pohon kelapa seperti itu. Ada juga saya melihat harimau dan lain-lain. Sering saya menangis, bilang takut seperti itu. Padahal orang lain gak melihat apapun. Akhirnya pernah juga saya sampai udah buka baju semua, pergi telanjang lari kayak gitu. Itulah yang saya alami. Akhirnya saudara saya mengambil kesimpulan dan mengambil alih supaya saya disarankan dibawa ke gereja. Akhirnya dibawa ke gereja, udah beberapa kali saya bawa ke gereja didoakan. Akhirnya ibu saya meminta supaya saya segera pulang kampung, menyarankan
Akhirnya saya pulang kampung. Setelah itu beberapa kali kembali saya dibawa oleh orang tua dan keluarga berobat secara dukun. Dan di kampung keadaan saya semakin berat, nggak nyambung sama siapa lagi pun saya ngomong, baik sama orang tua, saudara. Dan akhirnya saya sering marah-marah, memberontak, bahkan memaki-maki keluarga, bahkan menendangi apapun ada di situ. Akhirnya keluarga pun sudah minta ampun, sudah kewalahan. Dan tiba pada waktunya ada suatu hal-hal yang saya alami yang sangat di luar daripada ke batas kayak gitu. Sering jam 3 malam pergi saya ke kamar mandi gak merasa dingin, teriak-teriak di sana. Bahkan mengingat lagi bahwa saya pernah singgah di seorang TNI. Saya ingat baris berbaris, siap, gerak, hormat senjata, gerak, seperti itu. Dan bisa juga terkadang-kadang saya keluar dari rumah pagi-pagi betul, bawa parang, nggak tahu saya kemana, taunya udah sampai di hutan-hutan sana. Badan saya tergores-gores berdarah-darah dan ditemukan oleh orang kampung dan diantarkan lagi ke rumah. Itulah saya alami kurang lebih selama 5 tahun. Jadi orang-orang di kampung, bahkan tetangga-tetangga sudah bilang saya gila seperti itu. Dan tiba pada waktunya ada bisikan sama saya, jangan lagi engkau berobat kepada dukun ataupun kepada rumah sakit seperti itu. Jadi serahkan dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti itulah bisikan tersebut. Baru saya bilang kepada keluarga, jangan lagi lah bawa saya ke dokter ataupun ke dukun. Serahkanlah diri saya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya bilang sama saudara saya. Akhirnya saudara saya mencarikan hamba Tuhan. Dia menemukan ada beberapa orang, satu tim datang ke rumah mendoakan saya. Dan dia memanggil nama Yahweh ataupun Yahshua. Dan saya disuruh beribadah beberapa kali. Saya mengikuti ibadah beberapa kali. Lalu disarankan saya tinggal di gereja. Waktu itu di Medan Jalan Bromo kurang lebih 1 tahun. Setelah 1 tahun tersebut, saya pulang lagi kembali ke kampung. Akhirnya kakak saya juga datang ke rumah, membawa hambanya Bapak Yahweh lagi melayani saya. Dan disarankan kami satu keluarga supaya dibaptis dalam nama Bapak Yahweh Yahshua HaMashiach. Keluarga setuju dan saya pun setuju. Dan waktu itu sebelum dibaptis kami beribadah terlebih dahulu. Setelah selesai kami beribadah, kami masuk ke yaitu tempat pembaptisan, yaitu di Lodah, daerah Kabanjahe, Kabupaten Karo. Dan pertama kali sampai di sana saya yang paling semangat ingin mau dulu dibaptis. Tapi gembala berkata, jangan, kamu paling terakhir. Jadi yang teman satu baptisan itu, baik bapak saya, mama saya, abang dan kakak dan lain semua udah selesai dibaptis, baru giliran saya. Ketika saya masuk ke sungai, kanan kiri saya ada hambanya Bapak Yahweh dan di depan ada gembala memberikan saya perjamuan kudus darah Yesua. Lalu ada bisikan berkata kepada saya, jangan kamu minum. Terus saya mengikuti perkataan itu, saya nggak minum, malah saya semburkan ke depan gembala tersebut. Terus ada lagi bisikan, tangkap kaki gembala itu, tenggelamkan dia. Saya ikuti, saya tangkap, ternyata bukan kakinya yang saya dapatkan batu. Lalu saya lemparkan sama dia, dia tidak kena. Lalu saya dipegang oleh mereka, lalu saya nggak tahu kekuatan dari mana, saya seret mereka semua keluar. Baru udah sampai di luar, baru hamba-hambanya Bapak Yahweh mengelilingi saya, memegang saya dengan jemaat semua, lalu dinyanyikan nyanyian dalam nama Yesua, dalam nama Yesua, seperti itu. Akhirnya saya lemas, datanglah orang tua saya, ibu saya sambil menangis, anakku, maulah kamu dibaptis
supaya kamu sembuh. Seperti itulah dibilangnya sama saya. Akhirnya saya menurut dan saya mau untuk dibaptis. Akhirnya saya masuk kembali ke sungai dan saya dibaptis dalam nama Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach. Akhirnya selesailah, dan selanjutnya di rumah saya dibikin, di rumah orang tua saya, ibadah 1 tahun full setiap hari Kamis. Dan saya dilayani oleh hamba-hambanya Bapak Yahweh. Diajari saya firman dan diajari saya berpuasa, baik 1 hari, 2 hari, sampai dengan puasa Esther, puasa Daniel, bahkan saya pernah lakukan 40 hari. Jadi tergenapilah firman Tuhan di dalam Matius 17 ayat 21, jenis roh ini harus melalui doa dan puasa. Dan akhirnya setelah saya sering melakukan puasa seperti itu, saya pun sudah menyambung, yaitu berkomunikasi dengan saudara-saudara, dengan hamba-hambanya Bapak Yahweh. Dan akhirnya saya pun pulih dari sakit depresi berat saya selama 5 tahunnya sudah dikatakan orang gila. Akhirnya saya berdoa kepada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, kalau Engkau mengingini saya masih menikah, berikanlah saya pendamping hidup yang sudah mengenal Yahweh dan mau melayani Yahweh. Itulah jalan daripada Bapak Yahweh mempertemukan saya dengan istri saya sekarang. Pas kami melakukan KKR kebaktian rohani, dia sudah pernah melihat saya, dan akhirnya nggak secara kebetulan dia melayani ke desa saya, dan akhirnya kami bertemu. Dan karena dekat daripada rumah saya sering bertemu sama dia. Akhirnya dia merasa kasihan karena saya tidak bisa melihat, dan dia mau menerima saya apa adanya dalam keadaan ini. Akhirnya kami mau menikah. Di dalam kami mau menikah banyak juga sekali tantangan, terkhusus dari keluarga istri saya, mertua saya tidak senang karena keadaan saya seperti tidak dapat melihat. Jadi saya ambil lagi doa puasa Esther. Setelah itu istri saya juga pun berpuasa Esther. Akhirnya kami menghadap datang ke kampung istri saya meminta restu. Mereka tidak merestui, tapi berkata kalian sudah dewasa, tapi kalau kalian teruskan kami akan tidak datang. Tapi kami karena di dalam nama Bapak Yahweh menikah, kami teruskan walaupun mereka tidak datang. Akhirnya kami sudah mempunyai 2 putri dan diberkati dalam nama Bapak Yahweh. Putri kami, puji Bapak Yahweh, sehat-sehat, normal, tidak kekurangan apapun. Inilah kesaksian saya, dan saya sudah pensiun 2016 lalu. Jadi kami sekarang hanya tetap rindu memberitakan dan melayani Bapak Yahweh. Tapi itulah saya bisa ditolong oleh kemurahan dan kebaikan Bapak Yahweh dengan banyak masalah, dengan banyak cerita duka. Begitu juga saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada yang mendengarkan ini, yang mempunyai persoalan berat atau masalah berat, berserahlah kepada Bapak Yahweh. Dia juga pasti akan menolong saudara. Inilah kesaksian saya. Terima kasih. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Terpujilah Yahweh. Salam.